Selamat pagi untuk kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Kembali lagi kita belajar matematika peminatan. Nah, hari ini kita belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan eksponensial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, seperti apa pertidaksamaan eksponen? Nah, kita akan kembali membahas satu persatu. Perhatikan pembahasan berikut ya. Nah, perhatikan untuk pertidaksamaan eksponennya untuk lebih jelasnya, bahwasanya pertidaksamaan itu dilambangkan dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Nah, itu yang melambangkan ya, namun kalau persamaan tadi hanya sama dengannya saja. Oke, nah sebagai contohnya, sebagai sifatnya yang pertama yaitu A pangkat fx lebih besar A pangkat gx A pangkat gx, atau bisa juga kita buat lebih besar sama dengan, itu terserah ya. Nah, perhatikan dia jika A-nya lebih besar sama dengan 1, maka fx lebih besar dari gx. Yang kedua, jika A lebih kecil dari 1, maka fx-nya lebih kecil sama dengan gx. Nah, perhatikan ya, kalau misalnya dia biasanya lebih besar itu menandakan dia, kalau dia A lebih besar dari 1, maka dia hasilnya adalah A lebih besar sama dengan. Jika dia A lebih kecil dari 1, maka tandanya itu yaitu A lebih kecil sama dengan. Nah, harus ingat ya, bahwasanya jika dia nanti negatif hasilnya, berarti dia harus berubah tanda. Jika nanti dia negatif, misalnya X lebih besar sama dengan negatif 1, maka kita akan berubah tandanya itu A lebih kecil sama dengan negatif 1. Oke, sebagai contoh yaitu 2 pangkat 4x ditambah 1 lebih besar dari 2 pangkat x ditambah 9. Nah, duanya itu adalah A. Maka nilai, ingat ya, duanya itu adalah A, maka nilai daripada fx-nya itu bisa kita ambil nilai daripada 2fx-nya adalah 4x ditambah 1, dan nilai daripada gx adalah 2x ditambah 9. Oke, jika dia sudah sama-sama 2, berarti kita hanya mencari nilai daripada x-nya. Berarti fx lebih besar dari gx. Berarti 4x ditambah 1 lebih besar sama dengan 2x ditambah 9. Oke, rubah. Berarti 4x dikurang 2x lebih besar sama dengan 9. Pindah ya, dikurang 1. Oke. 4x dikurang 2x adalah hasilnya 2x lebih besar daripada 8. Oke, x hasilnya adalah 8/2, hasilnya adalah 4. Oke, 4 ya. Ingat 4. 8/2 hasilnya adalah 4. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya, nilai himpunan penyelesaiannya boleh kita buat adalah yaitu x lebih besar sama dengan 4. Oke, maka atau kita buat juga himpunan penyelesaiannya x adalah himpunan bilangan real. Oke, nah bisa ya, nilai x-nya lebih besar dari 4. Yang kedua, ini pecahan ya, kita masuk ke dalam pecahan. Berarti dia kalau dia pecahan biasanya itu minus hasilnya, berarti dia nanti berubah tanda. Berarti 1/9, berarti kita buat dia 1/3. Kita langsung sederhanakan ya, 1/3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 itu adalah 9. Oke, dipangkatkan lagi dengan 2x ditambah 3 lebih besar sama dengan 1/3 pangkat x dikurang 3. Berarti hasilnya tinggal 1/3 kalikan 2 dikali 2x, hasilnya adalah 4x. 4x ya. Oke, nah 2 dikali 3 hasilnya 6. Oke, lebih besar dari 1/3 pangkat x dikurang 3. Nah, sudah sama ya, 1/3 dengan 1/3 berarti habis. 1/3 dengan 1/3 habis ya, berarti kita hanya dapat nilai 4x ditambah 6 adalah fx, dan x dikurang 3 adalah gx. Oke, nah jadi tinggal kita buat bahwa dia fx lebih besar dari gx. Kalau tadi dia nilai fx-nya berarti gx, kita rubah tanda, berarti fx lebih kecil dari gx. Lebih kecil. Nah, fx lebih kecil dari gx karena sudah berubah tanda ya. 4x ditambah 6, x lebih kecil dari 4 dikurang 3. Nah, 4x dikurang x lebih kecil dari
Negatif 3 dikurang 6. Oke, 4x dikurang x hasilnya adalah 3x lebih kecil dari minus 9. Minus 9 berarti x lebih kecil dari minus 9 per 3, hasilnya adalah minus 3x. Berarti dapat di hasilnya x adalah lebih kecil dari minus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari minus 3 atau x adalah himpunan bilangan real. Oke, ingat ya bahwa tadi kita sudah rubah di fx lebih kecil dari gx. Kenapa? Karena dia bentuk pecahan. Kalau dia bentuk pecahan itu otomatis dia adalah lebih kecil dari 1. Oke, untuk lebih paham lagi materi tentang pertidaksamaan eksponen, boleh dibuka bukunya halaman 39. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ketidaksamaan itu dilambangkan dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan. Nah, itu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Nah, di situ juga ada sifat-sifat daripada pertidaksamaan, boleh dipelajari dan juga berserta dengan contoh-contohnya. Oke, untuk selanjutnya boleh dibuka halaman bukunya. Untuk penugasannya boleh dibuka bukunya halaman 42 dan 43 di LKS bagian 8, itu pilihan berganda. Boleh kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 10, namun dibuat jalannya, jangan hanya jawabannya saja. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai di sini materi kita tentang pertidaksamaan eksponensial. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.